Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Siva Riau YouTube channel. Baiklah, perkenalkan nama saya Andi Pramitasari dengan NIM 180101046. Dan saya Putri Zahra dengan NIM 1801066. Video ini adalah video pembelajaran mata kuliah Kimia Bahan Alam 1 dengan dosen pengampu Bapak Hayul Fadli, MSI HP. Oke guys, kali ini kami akan mengadakan Q&A. Nah, Q&A kali ini tuh sangat-sangat spesial dan sangat-sangat eksklusif. Kamu tahu Q&A itu apa? Tahu dong, Q&A itu kan biasanya membahas tentang kehidupan seseorang. Nah, betul sekali, Q&A itu biasanya untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai kehidupan seseorang. Tapi kali ini di channel Stifar ini Q&A yang kami buat ini adalah berbeda. Kenapa berbeda? Karena pada Q&A ini kita membahas mengenai materi pembelajaran. Dengan adanya video ini, teman-teman bisa langsung belajar walaupun di rumah saja. Nah, jadi Kak, apa saja materi yang akan kita Q&A-kan hari ini? Nah, materi yang akan kita Q&A-kan pada hari ini yaitu mengenai senyawa asetogenin. Nah, benar sekali mengenai senyawa asetogenin. Oke, langsung aja ya kita masuk ke pertanyaan pertama. Halo Kak, apa sih asetogenin itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat penjelasan berikut. Pengertian asetogenin. Nah, jadi asetogenin merupakan senyawa poliketida dengan struktur 30 sampai 32 rantai karbon yang tidak bercabang yang terikat pada gugus 5-metil-2-furanon. Nah, rantai furanon dalam gugus hidrofuranon pada C23 memiliki aktivitas sitotoksik. Nah, teman-teman bisa dilihat kan tadi itu merupakan pengertian dari asetogenin. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana struktur dari senyawa asetogenin? Wah, mengenai struktur ini kita lihat lagi ya penjelasan berikut ini. Baiklah, untuk struktur asetogenin kita bisa lihat di sini ya. Nah, asetogenin memiliki nama IUPAC yaitu 5-metil 32R 8R 13R 28 13 trihidroksi 13 2R 5R 5 1R 1 hidroksitridesil 2 tetrahidrofuranil tridesil 5H furan 2 on. Asetogenin juga memiliki rumus molekul C35H64O7 serta memiliki massa molekul relatif 596,88 gram per mol. Wah, ternyata struktur dari asetogenin itu cukup panjang ya, Kak? Ya, benar sekali. Nama IUPAC-nya juga cukup panjang untuk diingat ya. Oke. Langsung saja pertanyaan yang ketiga. Oke, pertanyaan ketiga. Apa aja sih Kak penggolongan dari asetogenin? Untuk mengetahui penggolongan dari asetogenin, mari kita lihat penjelasan. Jadi kita masuk ke penggolongan asetogenin. Jadi asetogenin ini terbagi atas 10 subtipe. Yang pertama adalah asetogenin tanpa tetrahidrofuran cincin, asetogenin linear. Kemudian yang kedua adalah asetogenin tanpa tetrahidrofuran cincin epoksi asetogenin. Kemudian monotetrahidrofuran alfa dihidroksilasi asetogenin gamma lakton. Yang keempat, monotetrahidrofuran alfa hidroksilasi gamma lakton asetogenin. Yang kelima, monotetrahidrofuran asetogenin dengan berbagai gugus lakton. Yang keenam, alfa yang berdekatan bis tetrahidrofuran alfa dihidroksilasi asetogenin gamma lakton. Kemudian yang ketujuh, yang berdekatan
bis tetrahidrofuran alfa hidroksilasi asetogenin gamma lakton. Yang kedelapan, non berdekatan bis tetrahidrofuran gamma lakton asetogenin. Kemudian yang kesembilan, jenuh bis tetrahidrofuran lakton asetogenin. Dan yang terakhir adalah asetogenin miscellaneous. Wow, ternyata penggolongan asetogenin itu ada 10 subtipe. Oke, langsung aja Kak. Nah, pertanyaan berikutnya, Kak mau nanya dong, apakah asetogenin memiliki derivat? Ada dong, kalau nggak salah itu tuh ada sekitar tiga derivatnya. Tapi lebih jelasnya lagi kita lihat di penjelasan berikut ya. Oke, kita masuk ke derivat asetogenin. Nah, derivat asetogenin yang pertama yaitu squamosin. Nah, squamosin ini merupakan derivat asetogenin yang menunjukkan efek antiproliferatif pada sel kanker HL60 dengan mengaktifasi caspase 3. Dan squamosin ini diisolasi dari ekstrak biji Annona squamosa. Kemudian, menurut Mitsui et al. Pada tahun 1991 bahwa squamosin mampu menghambat transport elektron pada sistem respirasi sel. Nah, sehingga menyebabkan gradien proton terhambat dan cadangan energi tidak dapat membentuk ATP. Kemudian yang kedua adalah bulatasin. Nah, bulatasin ini merupakan suatu senyawa dengan struktur cincin bis tetrahidrofuran yang berdekatan dengan Annonaceous asetogenes. Bulatasin ini diisolasi dari famili tanaman Annonaceae. Secara fungsional, bulatasin menunjukkan bioaktivitas yang kuat melalui menghambat kompleks 1 mitokondria dan NADH oksidase membran plasma dalam sel tumor dan menipis,nya level ATP. Kemudian bulatasin juga diketahui menghambat kerja enzim NADH ubiquinon reduktase yang diperlukan dalam reaksi respirasi di mitokondria. Kemudian derivat yang ketiga adalah asimisin. Nah, dalam sebuah jurnal Litbang Pertanian volume 35 nomor 3 tahun 2016, asimisin pada tumbuhan sirsa digunakan sebagai pestisida karena asimisin ini mampu membunuh nematoda. Bahkan asimisin pada konsentrasi 0,1 ppm dapat mematikan nematoda Caenorhabditis elegans. Dan untuk teman-teman perlu diketahui bahwa ketiga derivat ini yaitu squamosin, bulatasin, dan asimisin ini memiliki sifat toksisitas. Nah, jadi itulah derivat dari asetogenin. Kalau nggak salah tadi ada 3 derivat ya? Iya, apa aja Kak? Squamocin, bulatacin, dan asimicin. Wah, ada 3. Nah, pada penjelasan tersebut cuma terdapat 3 derivat dari asetogenin. iya, kalau teman-teman mau tahu lebih banyak lagi bisa dicari di jurnal-jurnal kesehatan ya. Nah, langsung saja pertanyaan berikutnya yaitu Pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana biosintesis dari asetogenin? Nah, biosintesis dari asetogenin ini, mari kita lihat penjelasan berikut. Nah, ini dia biosintesis dari senyawa asetogenin. Sintesis senyawa Annonaceous asetogenin yaitu bulatasin. Langkah yang pertama, K2CO3 dilarutkan dalam aseton kemudian ditambahkan dalam 4N-butilfenol pada suhu 70 derajat Celcius dan diaduk. Selanjutnya, ditambahkan dengan 2 strip 2 bromoetil 1,3 dioksolen lalu dipanaskan dan direfleks selama semalam. Langkah yang kedua, senyawa pada gambar 5 yang terbentuk kemudian dilarutkan dalam asam asetat banding air 4:1 dan dipanaskan pada suhu 45 derajat Celcius selama 5 jam.
Setelah larutan dingin, kemudian diatur pH-nya antara 6-7 dengan larutan standar NaHCO3. Campuran larutan kemudian direaksikan dengan etil asetat dan fase organik, dicuci dengan larutan garam dan dikeringkan dengan MgSO4 anhidrat. Langkah yang ketiga, untuk labu yang kering ditambahkan dengan CBr4 dan CH2Cl2 anhidrat pada suhu 0 derajat Celcius. Selanjutnya, larutan yang berisi PPH3 dalam CH2Cl2 anhidrat ditambahkan perlahan-lahan. Campuran kemudian diaduk pada suhu 0 derajat Celcius selama 10 menit. Dan campuran yang berisi gambar 6 dalam CH2Cl2 anhidrat ditambahkan perlahan-lahan. Dan diaduk selama 1,5 jam kemudian ditambahkan dengan air. Campuran diekstraksi dengan CH2Cl2 dan fase organik dicuci dengan larutan garam dan dikeringkan dengan MgSO4 anhidrat. Langkah keempat, larutan N-buli dalam heksan ditambahkan ke dalam adukan larutan yang berisi gambar 7 dalam THF anhidrat pada suhu minus 78 derajat Celcius. Setelah 45 menit, campuran reaksi didinginkan perlahan sampai suhu 0 derajat Celcius. Reaksi didinginkan dengan NH4Cl setelah 1 jam. Campuran kemudian diekstraksi dengan etil asetat dan fase organik, dicuci dengan larutan garam dan dikeringkan dengan MgSO4 anhidrat. Langkah yang terakhir atau langkah yang kelima dalam biosintesis asetogenin. Larutan pada gambar 8 dalam THF anhidrat ditambahkan ke dalam larutan N-buli dalam heksan pada suhu minus 78 derajat Celcius. Setelah 30 menit, BF3OH2 ditambahkan dan campuran diaduk selama 30 menit. Larutan pada gambar 9 dalam THF kemudian ditambahkan ke dalam campuran tersebut dan diaduk selama 1,5 jam. Campuran kemudian didinginkan dengan penambahan NH4Cl. Campuran kemudian diekstraksi dengan etil asetat dan fase organik, dicuci dengan larutan garam dan dikeringkan dengan MgSO4 anhidrat. Nah, ada 5 langkah dalam biosintesis asetogenin. Nah, langkah tadi merupakan langkah dari biosintesis glutathione yang merupakan derivat dari senyawa asetogenin. Wow. Oke Kak, langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya, apa sifat dari senyawa asetogenin? Nah, untuk mengetahui sifat dari asetogenin, kita lihat lagi ya penjelasan yang tadi. Ini dia sifat dari asetogenin. Annonaceous acetogenin compound merupakan senyawa turunan dari asam lemak rantai panjang. Aktivitas biologi dari asetogenin menunjukkan sifat toksisitas terhadap sel kanker dan menghambat aktivitas mitokondrial kompleks 1. Derivat asetogenin yang berfungsi sitotoksik yaitu asimicin, bulatacin, dan squamocin. Ternyata, senyawa asetogenin memiliki sifat toksisitas. Apa itu toksisitas Kak? Nah, toksisitas itu artinya dia bersifat beracun. Seperti pada asimicin, dia berfungsi sebagai pestisida untuk membunuh hama tanaman. Oh, jadi seperti itu ya Kak? Iya, betul Oke. sekali. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikut ya. Nah, pertanyaannya adalah, Kak, apa aja manfaat dari senyawa asetogenin? Nah, untuk melihat manfaat-manfaat dari senyawa asetogenin ini, mari kita lihat penjelasan berikut. Bioaktivitas dari asetogenin. Yang pertama, sebagai anti kanker. Asetogenin yang terkandung di dalam sirsa bisa digunakan untuk kanker usus, pankreas, ovarium, payudara, liver, dan serviks. Annonaceous acetogenin bekerja dengan menghambat produksi ATP dengan mengganggu kompleks 1 mitokondria. Yang kedua yaitu sebagai antivirus. Dalam ekstrak daun sirsa sebagai penghambat infeksi virus Human Immunodeficiency Virus. NADH dehidrogenase adalah enzim di dalam protein
yang terikat oleh membran dari sistem transport elektron mitokondria. Anonaceous acetogenin, terutama yang berdekatan dengan cincin bis tetrahidrofuran, berperan sebagai sitotoksik terhadap aktivitas virus malaria dan imunosupresif. Yang ketiga, sebagai antibakteri. Senyawa acetogenin dan beberapa senyawa alkaloid murisolin, kauksin, kouklamin, steparin, dan retikulin di dalam daun sirsak mampu bertindak sebagai antibakteri. Kandungan fitokimia Anonaceous acetogenin pada ekstrak daun sirsak merupakan agen aktif antibakteri. Khasiat daun sirsak mampu mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri seperti diare, bisul, infeksi saluran kemih, dan infeksi saluran pernapasan. Keempat, sebagai antividan. Kulit bawang merah mengandung senyawa acetogenin. Pada konsentrasi tinggi, senyawa tersebut mempunyai keistimewaan sebagai antividan, sedangkan dalam konsentrasi rendah bersifat racun perut yang bisa mengakibatkan hama serangga. Wah, ternyata acetogenin ini memiliki beragam manfaat ya kak. Iya, betul sekali. Apa aja tadi kak manfaatnya? Nah, manfaatnya itu diantaranya sebagai antibakteri, antivirus, anti kanker, dan antividan. Wow, ada 4 manfaat yang diketahui dan dituliskan di jurnal. Nah, langsung aja kak kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Nah, pertanyaan yang terakhir, tanaman apa aja yang memiliki kandungan acetogenin? Wow, ini sangat penting. Ini sangat penting ya guys, karena tanaman-tanaman ini bisa jadi adalah tanaman yang sering kita konsumsi. Baiklah, kita lihat ya penjelasannya. Tanaman-tanaman yang mengandung acetogenin. Yang pertama, Annona muricata atau sirsak. Kemudian yang kedua, Allium cepa atau bawang merah. Dan yang ketiga, Carica papaya atau pepaya. Wah, ternyata benar. Tanaman yang mengandung acetogenin adalah tanaman yang sering kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja sirsak. Nah, sirsak ini dia bisa bermanfaat sebagai anti kanker. Wow, bagus sekali ya, ternyata senyawa acetogenin ini memiliki banyak manfaat dan ternyata buah-buahannya pun adalah buah-buahan atau tanaman yang sering kita konsumsi sehari-hari. Ya. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, maka Q&A kami kali ini kami cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga Q&A kami pada hari ini bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah. Dan jangan lupa teman-teman semua harus like, comment, and subscribe channel YouTube Stivaria. Semoga dan supaya teman-teman semua mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat lagi dalam bidang kesehatan, karena kesehatan itu sangat penting. Dan jangan lupa untuk tetap di rumah saja ya. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.